aku melihat Nabi Allah Hud ada di dalam sedang duduk dalam keadaan menangis. Qultu lahu limadha tabki ya Nabi Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu ada oknum Habib, yaitu Habib dari Yaman. Jadi Habib tersebut itu bisa melihat Nabi Hud. Bahkan Nabi Hud itu katanya itu duduk sambil menangis. Lalu oknum Habib tersebut itu bertanya kepada Nabi Hud, "Wahai Nabi Hud, kenapa Anda itu menangis?" Lalu Nabi Hud itu menjawab, "Saya menangis karena orang-orang yang datang berziarah ke kuburan ini dengan membawa dosa yang banyak. Lalu aku menahannya dosa orang-orang tersebut. Lalu kemudian Allah mengampunkan dosa orang-orang yang berziarah ke sini." Subhanallah ya teman-teman. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini adalah dongeng khurafat konyol. Coba teman-teman ya, perkataannya itu Nabi Hud itu duduk sambil menangis. Lalu kemudian katanya Nabi Hud ini menangis karena membawa dosa orang-orang yang berziarah di tempat tersebut. Ini kan tidak masuk akal ya teman-teman ya. Dan ketahuan kalau ini adalah dusta. Ketahuan sekali teman-teman. Ini hanya direkayasa. Agar apa? Agar orang-orang ini percaya terhadap Habib tersebut. Dan ujung-ujungnya pasti adalah fulus. Fulus ujung-ujungnya tuh. Nah oke teman-teman. Jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video tersebut ya. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Habib Abdurrahman bin Ali Mukashifin, Ainul Mukashifin ditanya sama orang-orang yang cinta kepadanya, apakah Nabi Allah Hud ada di dalam apa tidak? Maka aku masuk ke dalam. Ainul Mukashifin masuk ke dalam. Al-fara'aitu Nabi Hud jalis dakhil wa yabki. Aku melihat Nabi Allah Hud ada di dalam sedang duduk dalam keadaan menangis. Qultu lahu limadha tabki ya Nabi Allah? Maka aku bilang kepada dia, kepada Nabi Hud, kenapa engkau menangis wahai Nabi Allah? Faqala inni abki wa a'innu min dhunub az-za'irin li'annani kull man ja' min az-za'irin alayhi dhunub atahammaluha wa yaghfiruha Allah lahu. Aku ini nangis karena aku ini menolong orang-orang yang datang ke sini karena mereka membawa dosa-dosa banyak. Aku menahannya dan semuanya ketika ditahan oleh aku, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa orang yang ziarah kepadaku. Nah teman-teman ya, coba dengarkan ya. Katanya Nabi Hud ini menampung dosa-dosa jamaah yang datang ke kuburan tersebut. Lalu kemudian Allah mengampunkan dosa-dosa para peziarah di tempat tersebut. Coba teman-teman ya, ini ya Allah, ini adalah dusta ya. Ini sangat-sangat sekali dusta. Dan ini adalah bohong. Ini sudah jelas ya teman-teman, dusta. Jangan sampai kita itu dikibulin orang-orang yang semacam ini, yang mengaku Habib, yang mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita dengarkan, ya Habib tersebut itu bisa melihat Nabi Hud. Subhanallah ya. Nabi Hud itu ada di mana? Bukankah Nabi Hud itu sudah wafat? Lalu kemudian kenapa Nabi Hud ada di gua tersebut? Coba pikirkan ya teman-teman ya. Jangan sampai percaya hal-hal semacam ini. Ini semua dusta. Ujung-ujungnya adalah duit. Oke, mari kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan kita semuanya banyak dosa nih. Semua nih kelihatannya dosa-dosanya banyak. Habis ziarah tadi semua dosanya habis. Amin. 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 Berkahnya Nabi Allah. Allahu Akbar ya teman-teman ya. Kalau kita ini berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan datang ke kuburan. Ngapain kita datang ke kuburan? Datangi Allah, yaitu apa? Misal kita ini dengan cara sholat, kemudian meminta Allah, meminta ampunan. Kalau kita ini ya membawa dosa, walaupun dosa kita ini setinggi langit, kita mendatangi Allah, lalu kita meminta ampunan, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita ini, walaupun setinggi langit. Namun, Habib ini mengatakan, ini yang berdosa-dosa ini, setelah berziarah di sini, dosanya akan dihapuskan oleh Allah SWT. Jadi, ini adalah
cerita dusta, khurafat. Maka dari itu jangan sampai kita ini mudah percaya dengan kisah-kisah ataupun khurafat yang didengungkan oleh orang-orang sufi ini. Dan dengan beristighfar, kita ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngapain kita jauh-jauh datang ke kuburan agar dosa kita ini diampunkan? Kenapa kita jauh-jauh datang ke kuburan untuk meminta ampunan kepada Allah? Kita tidak melarang untuk berziarah kubur. Itu dianjurkan, bahkan disunahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak semacam itu kita bertujuan untuk berziarah kubur. Tujuan kita untuk berziarah kubur itu apa? Itu untuk mendoakan penghuni kubur. Kemudian untuk melembutkan hati, ingat dengan kematian. Bukan kita datang ke kuburan agar dosa-dosa kita dihapuskan. Tidak semacam itu. Nah, oke teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk video kali ini saya akan tampilkan yaitu bagaimana penjelasan dari Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah Allah itu Maha Pengampun. Walaupun dosa seorang hamba ini setinggi langit, Allah tetap akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Nah, oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Cukup tadi saya sebutkan, Allahu ya arhamu bi ibadihi min hadi bi waladihi. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Betapapun besar maksiat yang kita lakukan, maka Allah akan Maha mengampuni. Di antara nama-nama Allah, Ghaffar, Ghafur, Ghafir. 3 nama ini, Ghaffar, Ghafur dan Ghafir. Ghafiri dzambi. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa. Sebanyak apapun dosa tersebut, bervariasi dosa tersebut, berulang-ulang dosa tersebut, enggak ada masalah bagi Allah. Sebanyak apapun dilakukan, sebesar apapun dosa tersebut, berulang-ulang pun ringan bagi Allah untuk mengampuni. Jika seorang hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang besar bagi Allah. Ya, seorang pernah berkata, "Ya Rabbi, in azumat dzunubi kathratan wa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu." Ya Rabbku, meskipun dosaku saya tahu sangat banyak, tapi saya tahu ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Iya. Bahkan seorang salaf pernah ada yang berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang banyak ini dengan sedikit ampunanmu." Kenapa? Dia tahu sedikit ampunan Allah sudah bisa mengampuni segala dosa-dosa yang begitu banyak. Karena Allah afuun, Maha Pengampun. Maha Pengampun ya. Contoh bahwasanya Allah Maha Pengampun. Allah sebutkan kisah dalam Al-Quran. Kisah Ashabul Ukhdud. Raja yang kemudian dia murka, lantas dia membakar hidup-hidup orang-orang beriman, mukminin maupun mukminat, lelaki maupun wanita, orang tua maupun anak kecil, ya, dewasa, masih remaja, semuanya dia bakar ribuan orang. Kemudian apa? Wahum 'alaiha qu'ud. Sambil duduk, nongkrong, menyaksikan mereka disiksa dalam kondisi senang, nonton orang-orang disiksa, dibakar hidup-hidup. Yang dibunuh adalah orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat." Sungguhnya orang-orang yang telah membakar hidup-hidup kaum mukminin kaum mukminat. Menurut logika kita mungkin orang ini bagaimana bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada orang membakar kiai, dibakar hidup-hidup, kita bilang apa? Oh, ini orang memang di neraka jahanam paling bawah. Kiai berdakwah kepada jalan Allah, hafal Quran, hafal hadis, tiap hari ceramah, dibakar hidup-hidup. Ini orang bakalan masuk neraka paling bawah. Ternyata orang ini bukan cuma membakar satu orang, dia bakar ribuan orang. Anak kecil dia bakar, orang tua, laki-laki, perempuan. Apakah mereka masih mungkin diterima taubatnya? Jawabannya iya. Kata Allah, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq." Sungguhnya orang-orang yang telah membakar kaum mukminin kaum mukminat, kemudian mereka tidak bertobat, bagi mereka adab yang pedih, bagi mereka adab yang membakar. Jadi Allah kasih syarat. Kalau mereka tidak bertobat baru dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kalau mereka bertobat diterima atau tidak? Diterima. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari beliau yaitu Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah Allah itu Maha Pengampun. Jadi, apabila kita ini membawa dosa yang banyak, yang besar, yang setinggi langit, tetap Allah akan mengampunkan walaupun kita ini berulang-ulang membuat kesalahan atau membuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Namun kalau kita datang minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Jadi teman-teman, tidak usah ribet amat ya. Kalau kita mengikuti Habib ini, Habib tadi, itu kalau kita membawa dosa yang banyak pergi ke kuburan, kemudian kita akan dihapuskan dosa-dosa kita. Dan ini cerita khurafat ya teman-teman ya. Yang lebih anehnya lagi, Habib tersebut itu bisa melihat Nabi Hud. Padahal Nabi Hud itu sudah wafat. Sudah lama wafat ya Nabi Hud. Jadi jarak antara Nabi Hud dengan Nabi Muhammad SAW itu jauh. Dan yang paling anehnya lagi ya teman-teman ya, Rasulullah SAW itu tidak pernah melihat Nabi Hud di kuburan ya, ataupun melihat Nabi Hud di suatu tempat. Nah, ini keimanannya kalau kita ukur ya, keimanan para sahabat Nabi SAW itu sangat jauh. Lalu kemudian orang tersebut ini mengaku bisa melihat dengan Nabi Hud. Dan ini teman-teman ya, ini dusta. Ini adalah khurafat dan tidak benar. Jangan sampai kita ini tertipu. Jadi kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Apabila kita ini berbuat dosa, maka mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Maha Pengampun. Nah, oke teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.